Banser ini meminta tolong teman-teman ya. Tolong kita dipersekusi katanya. Saya jadi teringat ya oleh pembubaran kajian oleh oknum-oknum mereka juga ya. Gimana ya teman-teman kita di Salafi itu yang dibubarin kajiannya nggak kebayang ya. Dan saat ini mereka harus rasakan juga ya gimana rasanya dipersekusi. Suruh balik. Nah ini ya teman-teman ya wajah dari oknum Banser yang bengep ya dihajar. Lebih tepatnya dihajar oleh massa. Bisa kita lihat ya ini pakaiannya Banser dan ini wajahnya ya bengep seperti ini ya. Coba teman-teman kita berpikir ya, mereka dengan temannya sendiri bisa sekasar itu. Coba, seradikal itu ya, padahal sama temannya sendiri, sesama NU Aswaja, sesama Muhibbin Habaib, mereka bisa sekasar itu. Maka bagaimana lagi dengan di luar kelompoknya, ya? Bagaimana lagi terhadap orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka? Coba teman-teman. Ya walaupun yang cukup mengagetkan bagi diri saya ya, ketika saya membuat survei, ya, saya membuat survei beberapa jam yang lalu tentang kejadian ini, ya, apakah kalian merasa bagaimana pendapat kalian teman-teman tentang kejadian ini? Ada bahwa ada rombongan Kiai NU Aswaja, bahkan ada Banser tuh di situ yang jadi korban bengep mukanya. Ya, coba lihat. Ya. Hampir 90% yang mengatakan yang berpendapat umat itu ya wajar lah karena mereka sering bubarin kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ya. Kali ini ada sebuah viral video ya yang sangat-sangat memalukan. Ya sangat-sangat miris. Ya ibarat ini kejadian yang saya katakan ya bisa dibilang jeruk makan jeruk teman-teman. Ya, teman makan teman. Di mana ada sebuah video viral ya tentang kejadian Banser diserang, ya dipersekusi oleh Muhibbin Habaib. Ya. Dan kenapa kejadian ini yang seperti saya katakan tadi ya, kejadian jeruk makan jeruk. Ya karena kita tahu Banser itu ya pengawal para Habib juga sebenarnya. Banser itu pengawal Habib. Tetapi dihajar, diserang dan dipersekusi juga oleh orang-orang yang katanya pecinta Habaib. Ini gokil sih teman-teman ya. Aneh lebih tepatnya. Dan kejadian ini dah di Karawang teman-teman. Dan bahkan ada salah satu dari anggota Banser ini ya yang sampai mukanya itu bengep teman-teman. Ya. Coba kita lihat videonya ya. Bagaimana tragedi kejadian Banser ini diserang oleh Muhibbin Habaib. Ini persekusi nih. Ya bisa kita lihat ya teman-teman. Ini sebuah video amatir ya. Jadi mohon maaf kalau videonya itu mungkin banyak gerakannya ya atau tidak jelas begitu. Pintu angkat. Tutup. Dan ya ini ya bisa kita lihat gelap ya. Ini karena memang videonya ini video amatir. Ya mungkin yang memegang kamera ini juga panik ya karena tiba-tiba ada sekelompok massa yang nggak sedikit tiba-tiba menyerang mereka ya rombongan mereka. Coba kita percepat ya teman-teman. Coba. Ini kita dipersekusi. Oh ini ada begitu banyak ya teman-teman. Ada begitu banyak massa yang menggeruduk ya satu mobil ini. Parah ini. Ayo kita keluar yuk. Oh, ayo kita keluar katanya. Pintu angkat. Persekusi tuh bagus mogi di Karawang. Persekusi katanya. Tolong. Persekusi itu bagus mogi di Karawang. Ya ini kita lihat ya oknum NU Aswaja atau Banser ini meminta tolong teman-teman ya. Tolong kita dipersekusi katanya. Ya. Saya jadi teringat ya oleh pembubaran kajian oleh oknum-oknum mereka juga ya. Gimana ya teman-teman kita di Salafi itu yang dibubarin kajiannya nggak kebayang ya. Dan saat ini mereka harus rasakan juga ya gimana rasanya dipersekusi. Ya. Ini nggak ada yang ngebantu ini, nggak ada kepolisiannya. Iya udah Ini malam hari ya. Parah nih. Oh, kita dengar teman-teman ada suara retakan kaca ya. Mungkin sudah ada massa yang tidak terkontrol menghancurkan kaca mobil teman-teman. Ini parah. Oh itu dia benar ya sudah ada kaca mobil yang pecah
dipecahkan oleh sekelompok massa yang orang tidak dikenal ya. Oh, ada lagi pecahan kaca teman-teman terjadi. Ya, dihancurin lagi mobil kacanya. Kaca Gak mobilnya ya. kerasan, gak kerasan, eh. Woi, Oh, pecah ini. Gak ada, eh. Oh, nggak ada. Jadi orang di dalam ini berteriak nggak ada. Rupanya teman-teman ya, kalau saya duga bahwa sekelompok massa ini ada yang sedang mereka cari sebenarnya ya. Ada mungkin tokoh atau kiai ya yang mereka cari. Polisi. Gak ada Pak. Panitia, tolong telepon panitia. Nggak ada. Berulang kali orang di dalam mobil ini atau NU Aswaja ini ya, oknum di Bansar di dalam ini mengatakan tidak ada orang yang kalian cari di mobil ini. Pak Ji tolong telepon panitia Pak Ji. Ada lagi terjadi pemecahan kaca teman-teman. Ya, jadi sudah lebih dari 2 kali ya, bahkan 3 kali kita dengar. Astagfirullahaladzim. Dan ini dikepung ya teman-teman ya. Ini bisa hancur lebur ini kalau nggak ada aparat segera tiba ini ya. Iya udah ini Pak. Udah. Balik Kak. Oh Pak. Tidak jarang juga kita dengar kata-kata umpatan ya yang mereka ucapkan orang masa ini ya. Oh Bang. Oh. Iya udah. Terjadi lagi pemukulan terhadap kaca mobilnya. Kita lihat berusaha ya, ada banyak massa yang mencoba merangsak masuk ke dalam mobil. Mobil kita hancur nih. Oh, ini teman-teman ya keadaan mobil setelah dikeroyok oleh kerumunan massa tadi. Ya, tadi dihadang sama FPI, gerombolan FPI. ya, gerombolan ini. Ya. Apa? Gerombolan apa tadi? Tuh, dengok ini, mobil dengok. Ya. Nah, Hancur. ini hancur nih, spion nih. Dan teman-teman sedikit informasi ya. Ada di video versi lain yang saya dengar juga bahwa tidak sedikit ya, oknum massa ini berkata mencari kata-kata Kiai Imanuddin. Ya, Kiai Imanuddin. Ya, dan di beberapa situs juga kami baca itu bahwa hal-hal ini ya, sedikit tidaknya itu menyangkut bahwa ada hubungannya dengan Kiai Imanuddin ya. Berarti di sini kita bisa simpulkan bahwa kelompok massa ini ya diduga sebagai muhibbinnya para habaib. Yang kita tahu ya, akhir-akhir ini masalah nasab ya, terkhusus masalah nasab Alawi itu sangat-sangat santer ya dibahas ya. Di mana Kiai Imanuddin itu berusaha untuk membongkar apakah nasab Alawi ini memang tersambung kepada Rasulullah atau tidak. Dan menurut Kiai Imanuddin ini ya tidak tersambung kepada Rasulullah, sehingga membuat kelompok-kelompok habaib ini merasa tidak terima. Ya, akhirnya terjadilah seperti ini karena dianggap Kiai Imanuddin ini sebagai pemecah belah ya, provokator umat untuk membenci para habaib dan segala macam. Sehingga para kelompok ini ya, masa ini yang diduga ini merasa tidak terima ya, sehingga mencari-cari Kiai Imanuddin. Ya, jadi seperti itu teman-teman kronologinya sebenarnya. Ya, tetapi serbu sayang bukannya Kiai Imanuddin ada di lokasi itu, di mobil itu, justru memang tidak ada orang yang dicari, malah korbannya adalah yaitu tadi oknum Bansar tadi. Kita lihat kan. Spion hancur. Dan ini Bahkan ada oknum Bansar itu yang bengep hancur mukanya tuh. Dan ini ya video dari Angel lain ya, posisi lain teman-teman. Kita bisa lihat dari luar ini. Ya begitu banyak massa yang mengurung. Suruh balik. Ya sudah dikepung ini ya teman-teman, sudah dikepung. Suruh balik. Suruh pulang, suruh balik. Jangan anarkis. Alah. Nah ini ya teman-teman ya, wajah dari oknum Bansar yang bengep ya, dihajar, lebih tepatnya dihajar oleh massa. Bisa kita lihat ya, ini pakaiannya Bansar dan ini wajahnya ya, bengep seperti ini ya.
Ya, sebenarnya juga kasihan juga ya. Tetapi ya melihat juga track record ya yang sering membubarkan kajian itu dari golongan siapa, dari golongan mana. Ya rasa-rasanya ya nggak salah sih kalau ada yang berpendapat bahwa mungkin ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan dari oknum-oknum mereka yang begitu banyak yang suka bubarin kajian, teman-teman. Ya. Sehingga hari ini dia harus merasakan mereka harus merasakan dipersekusi. Ya, tetapi sekali lagi perbuatan ini ya tidak dibenarkan dalam hukum negara kita. Ya, apapun alasannya, perbuatan main hakim sendiri itu tidak dibenarkan, teman-teman. Ya. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kalian kasihan atau kalian gimana nih? Ya, coba kalian komen di kolom komentar ya. Apa pendapat kalian? Kalian kasihan kah? Kalian bersyukur kah? Atau kalian ya masa bodoh lah? Ya coba kalian komen di bawah ya. Sebenarnya kita kasihan juga ya melihat yang seperti ini. Kok bisa antar Muhibbin dan Banser yang mereka ini sama-sama ya, sama-sama Muhibbin sebenarnya. Cuma yang sekelompok Muhibbin saja, yang sekelompok jadi Banser. Ya itu bedanya. Padahal sekolah mereka. Ya cuma kok bisa sampai seperti ini. Ya ini gimana ini? Ya apa ini hasil belajar selama ini teman-teman? Hasil belajar majelisan, hasil belajar sholawatan sambil jogetan. Ya saya bertanya ini. Kebanyakan oknum dari kelompok mereka ini kan selalu berteriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati. Ya seolah-olah mereka ini adalah orang yang paling baik lah, ya paling cinta NKRI. Di luar mereka nggak cinta NKRI. Ya seakan-akan mereka kelompok yang paling benar, kelompok yang paling ahlus sunnah wal jamaah. Selain mereka salah semua. Selain mereka masuk neraka. Ya Allah. Apalagi kalau sudah berbicara tentang dakwah sunnah. Orang-orang yang mendakwakan sunnah, kebanyakan oknum dari mereka ini kan keluar-keluarnya luar biasa teman-teman. Ya menuduh bahwa dakwah sunnah, orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, ya mereka adalah orang-orang yang radikal, orang-orang yang intoleran, ya. Tetapi ternyata sekarang terbukti yang radikal siapa? Ya coba teman-teman, kalau seperti ini, ya, dan yang mereka serang ini ya sama-sama kelompoknya, ya, kelompoknya sendiri saling serang teman-teman, saling persekusi. Ya apalagi sampai ada tuh tadi ya mukanya bengep begitu ya. Oknum si Banser tadi itu. Coba teman-teman kita berpikir ya. Mereka dengan temannya sendiri bisa sekasar itu. Coba seradikal itu ya. Padahal sama temannya sendiri. Sesama NU Aswaja. Sesama Muhibbin Habaib. Mereka bisa sekasar itu. Maka bagaimana lagi dengan di luar kelompoknya ya. Bagaimana lagi terhadap orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka. Coba teman-teman. Ya ini sangat luar biasa radikalnya sebenarnya teman-teman ya. Radikal perbuatannya ya. Main hakim sendiri. Dan coba ya, kalau kita melihat orang-orang yang mengikuti dakwah sunnah, ya, alhamdulillah, ya, mereka bisa memahami bagaimana cara menyikapi segala permasalahan. Ya, nggak seperti ini, main hakim sendiri, ya, main sweeping sendiri, main bojok-monyokan, gitu, ya, main persekusi. Meskipun kajiannya dibubarkan, ya, ditolak dan lain sebagainya, ya, nggak pernah terjadi yang namanya mereka tuh melakukan perlawanan, ya, nggak pernah juga mempersekusi orang-orang yang sudah membubarkan kajian mereka. Ya ketika orang-orang tersebut, oknum-oknum yang pernah membubarkan pengajian teman-teman di Salafi, ya membuat acara-acara apapun ya, apakah itu majelis sholawatan ketimpringan, ya apakah itu majelis maulid nabi, apakah itu majelis ya apa sajalah ya, nggak pernah ada namanya cerita itu kita dengar Salafi membubarkan majelis sholawatan, atau Wahabi membubarkan majelis maulidan, dan lain-lain. Ya nggak pernah ada teman-teman. Karena apa? Ya karena prinsip mereka di dalam beragama, itu ya berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman para salafus soleh, pemahaman orang-orang yang jelas mereka ini pemahamannya paling baik. Sehingga mereka paham akan makna Al-Quran yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwa. Ya, bahwa sesungguhnya kita ini ya, Muslim itu semuanya bersaudara teman-teman. Ya, wa aslihu baina akhawaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Ya, oleh karenanya harus diperbaiki hubungan sesama Muslim ini teman-teman. Supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada masalah sedikit, ada perselisihan sedikit, kemudian dibesar-besarkan. Apalagi sampai terjadi yang seperti ini teman-teman. Ya, hal-hal yang seperti ini kalau tidak terkontrol emosi ini ya, bahaya teman-teman. Ya bisa terjadi seperti ini. Main hakim sendiri, ya ada korban, bonyok, mobil juga rusak-rusak, ya dihancurin. Ya syukur-syukur nggak ada korban jiwa yang terjadi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi hal seperti ini teman-teman, bisa terjadi hal-hal yang di luar akal sehat. Ya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jika ada dua kelompok yang saling emosi, saling serang, ya ini sangat berbahaya. Tetapi mudah-mudahan yang seperti ini menjadi pelajaran bagi kita ya. Menjadi pelajaran sekaligus menjadi bukti ya. Bahwa mereka yang selama ini menduduh dakwah sunnah radikal, ya intoleran, ya keras.
ternyata terbukti oknum mereka sendirilah yang seperti itu. Ya. Ya walaupun yang cukup mengagetkan bagi diri saya ya, ketika saya membuat survei, ya, saya membuat survei beberapa jam yang lalu tentang kejadian ini. Ya, apakah kalian merasa bagaimana pendapat kalian teman-teman tentang kejadian ini? Ada bahwa ada rombongan Kiai NU Aswaja, bahkan ada Bansar tuh di situ yang jadi korban, bengep mukanya. Ya, coba lihat. Ya. Hampir 90% yang mengatakan yang berpendapat umat itu ya wajar lah karena mereka sering bubarin kajian. Ya. Itu respon umat. Ya, itu respon umat. Saya memberikan sebuah pertanyaan tetapi ternyata hampir 90% jawaban dari umat yang merespon itu seperti itu. Ya, artinya bahwa ya sekali lagi ya tidak benar juga ya kalau kita mengatakan bahwa korban ini atau orang yang dipersekusi ini ya itu secara nyata bahwa memang mereka ini yang sering bubarin kajian. Ya siapa tahu bukan. Kan lagi-lagi itu hanya oknum yang bubarin kajian. Ya walaupun oknumnya banyak sekali ya. Tetapi juga kita tidak bisa salahkan sepenuhnya umat yang berpendapat seperti itu. Ya karena faktanya orang-orang yang sering bubarin kajian ya oknum-oknum itu ya kita tahu dari mana, dari golongan apa, dari golongan siapa. Jadi ya semoga hal-hal ini menjadi pelajaran deh. Dan sekali lagi menjadi fakta ya, menjadi bukti bagi kita semua teman-teman bahwa di sini siapa sih sebenarnya yang paling radikal? Siapa sih sebenarnya yang paling intoleran? Ya, siapa sih sebenarnya yang suka main hakim sendiri? Ya. Semoga hal ini jadi pelajaran untuk kita semua. Dan semoga hal-hal ini ya tidak terjadi kembali kepada siapapun ya. Entah itu kepada di luar dari agama kita ya, entah itu terhadap orang Nasrani nggak boleh. Ya karena mereka juga adalah saudara kita, saudara sebangsa kita. Ya apalagi terhadap sesama agama kita, terhadap sesama saudara kita. Ya, perbedaan itu wajar. Ya, perbedaan itu wajar. Nggak bisa kita memaksakan orang itu untuk bisa sepaham dengan kita. Nggak bisa kita memaksa orang itu untuk bisa sama dengan isi kepala kita. Nggak bisa. Ya, artinya di sini timbullah sikap pertengahan, yakni menghargai perbedaan itu. Ya, menghargai. Ya, tidak justru menyerang atau bahkan menjelek-jelekkan orang lain. Atau justru memfitnah di luar dari golongan kita. Apalagi sampai ada keluar statement bahwa di luar dari golongan kita, di luar dari ormas kita, salah semua, masuk neraka. Ya, ini adalah lagi-lagi contoh yang tidak dewasa dalam beragama, tidak dewasa dalam bernegara. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Barakallahu fikum.